يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Yang pertama adalah mudayaqatul jar, membikin gerah tetangga dengan sampahnya, buang sembarangan, dengan loberan airnya habis nyuci motor atau mobil. Ini gerah, risih dengan suara sonnya, apalagi son horeg, dengan suara motornya, dengan ranting-ranting pohonnya, itu semua. Nah, kadang-kadang seperti ini nggak dipedulikan. Makanya Islam menghalalkan pohon yang julur ke tanah tetangga, buah-buahannya. Kalau dia protes, masa saya dikasih cuma daunnya? Nyapu tiap hari. Kalau dia bilang, kan akarnya di tanah saya Pak, ya ambil aja akarnya. Gue ambil buahnya gimana? Itu halal. Bebek aja masuk ke pekarangan kita kena pidana, apalagi pohon separuh. Kalau nggak mau tebang. Tuh. Ini bikin nggak nyaman. Ya. Ini semuanya termasuk su'ul jiwar. Ya. Yang nomor 2, hasadul jar. Di antara bentuk-bentuk menyakiti tetangga adalah hasad kepada tetangga. Ya biasalah, ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah enak, pada berebut. Padahal ujung-ujungnya tinggal kentut. Ya, apa yang diberebutkan? Sisanya apa? Toilet. Cari apa itu? Carilah sesuatu yang memasukkan surga. Jangan cuma memasukkan antum toilet. Paham nggak yang gue maksud nih? Itu. Hasad. Tetangga beli kulkas, batuk-batuk, kumat. Beli mobil, langsung asmaknya kumat. Tuh beli rumah pingsan deh. Ya. Panas. Takdir orang itu beda-beda, nasib orang itu warna-warni. Tetangga punya mobil, emang antum harus punya mobil? Enggak. Antum bisa aja punya cikar. Ya biarin. Anak lebih indah cikar daripada mobil. Mobil aja beda-beda. Kalau orang itu nasibnya semuanya sama, maka kita tidak akan bisa bersosial dan tidak bisa hidup. Semua jualan minyak. Siapa yang jualan garam? Semuanya jadi guru. Siapa yang dagangan? Nah, itu. Nasib guru aja beda-beda. Ada yang mapan, ada yang setengah mapan, ada yang honorer, ada yang keleleran. Guru. Nah, gitu. Hasad. Makanya yang akibat hasad itu satu, penyakit yang diderita aneh-aneh, nggak ada obatnya. 2, kebaikannya tergerus. 3, ingkar kepada takdir. Nggak terima minimal terhadap takdir. Orang ditakdirkan gitu kok nggak terima. 4, itu penyakitnya ahlul kitab, hasad itu.
5, perlu diketahui bahwa hasad itu memakan kebaikan seperti makan kayu bakar, api kayu bakar. 3, di antara bentuk-bentuk menyakiti tetangga yang nomor 3 adalah meremehkan dan mencibirkan, menghina. Apa tuh mobil? Itu beli rumah. Masa sekelas dia beli skincare kayak gitu? Aduh, nggak kelas banget. Terutama perempuan, tajam banget. Kalau cibir mencibir, hina menghina, rendah merendahkan. Makanya Allah ketika mengkhitobin kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisain. Ditekankan lagi perempuan. Udah. Pak, laki-laki itu kalau meremehkan orang simple dan gak banyak apa? Gak banyak apa? Ekspresi. Perempuan, Masya Allah, kedipan mata aja bisa. Bibir bisa. Oh, macam-macam. Bahasa isyarat untuk menghina orang. Itu. Nah, ini biasanya dialamatkan kepada tetangga. Nasallallahu alaihi. Yang nomor 4, kasfu asraril jar. Termasuk bentuk-bentuk menyakiti tetangga adalah yang harus kita tanamkan ke anak kita, karena ini konteksnya tarbiyah. Makanya bahasa tema lengkapnya bentuk-bentuk menyakiti tetangga yang harus kita ajarkan kepada anak. Kasfu asraril jar, membongkar privasi rahasia tetangga. Makanya Pak, kalau dekat sama orang, jangan memberi semua yang terbuka dan yang tertutup. Tapi kalau benci sama orang, jangan juga menutup rapat. Sedang-sedang aja. Karena habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma, kata Rasulullah. Cintailah orang yang kamu cintai sekedar, suatu ketika tidak sulit kalau nanti membencinya. Wa abghid baghidaka hunan ma asa yakuna habibaka yawman ma. Dan bencilah orang itu sekedar, suatu ketika biar tidak sulit untuk mencintainya. Ya, kadang-kadang sumpah-sumpah sampai 7 turunan, 2 turunan udah akor lagi, kan repot. Turunan yang 5 mana? Kasful asror. Ya biasanya mak-mak lagi kan gitu kalau lagi ngumpul. Wah, ibu-ibu itu kalau ngerumpi itu, Masya Allah, tematik. Anggotanya rekrutmen. Oh jangan itu Mbak, jangan, nggak cocok. Ini aja ini cocok. Terus kemudian yang datang pertama kali sumber primer yang memiliki informasi paling genuine. Udah sebelum yang lainnya datang, Mbak, tolong Mbak, ceritain Mbak, mumpung nggak ada orang. Oh gitu kayaknya. Nah yang berdua emang ketek apa? Nggak ada orang lagi. Dua ini apa emang? Itu parah. Nggak ada orang lagi. Itu. Dan dibuka dengan kadang-kadang menarik. Masya Allah Mbak. Alhamdulillah. Kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Supaya tidak terkena penyakit hati ya Mbak ya. Masya Allah. Yang parah itu penyakit hati. Sombong, angkuh. Tuh Mbak kayak tetangga depan. Aduh, Masya Allah. Muqaddimah, diawali doa, diakhiri subhanakallahumma hamdika. Masya Allah, pakai kafaratul majlis. Udah. Dan tematik ya. Ada ngerumpi temanya membahas gaji-gaji tetangga. Oh,
dikulitin habis. Mbak, enggak mungkin deh Mbak. Dia itu suami saya aja Mbak, manajer Mbak. Masya Allah Mbak. Itu udah deh. Kalau urusan perusahaan Bonafit, aduh dia kagak ada apa-apanya tuh suaminya. Gak terkenal. Suami saya aja Mbak, kerja di manajer. Kagak bisa tuh beli. Mobil apaan saja bekas dia Mbak, CRP. Itu kan gitu. Saking pasenya kan. Gitu. Nah gitu. Apalagi nanti kulitin satu-satu semua. Itu sampai bonusnya, THR-nya itu kena semua. Slipnya jangan-jangan di tangannya itu. Waduh, Masya Allah. Nanti ada majelis lagi. Suami-suami kawin lagi. Wah, itu gayeng itu. Nanti ada yang kawin sama jin. Wah, itu lebih lama lagi itu. Udah. Kasful asror lewat majelis apa? Ngerumpi. Makanya istri antum awasin karena ini gawat. Kadang-kadang yang tadi itu nggak berasa. Ya. Apalagi ciri wanita itu kan 5. 1, doyan ngobrol. 1, 2, seneng ngumpul. 3, lebih utama apa daripada siapa. Beda laki. Rela mendapatkan siapa, mengorbankan apa. Ya enggak? Paham enggak yang gue omong nih? Ya, laki-laki rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa? Perempuan rela mengorbankan siapa untuk mendapatkan apa? Itu filsafat ini. Itu. Yang ketiga, yang keempat perasa, yang kelima sensitif. Itu. Makanya kata Taufik Al-Hakim, saya itu dianggap laki-laki paling cerewet ketika sama ibu-ibu paling pendiam. Itu. Cari lagi yang paling cerewet. Lepas di kalangan ibu-ibu. Gitu. Kagak ada suara. Gitu. Itu Masya Allah. Yang kelima, di antara bentuk-bentuk menyakiti tetangga adalah tatabbu' atharatil jar. Mencari-cari kesalahan tetangga. Wal farah bizallati, dan gembira kalau ketemu. Nah ini langsung dicari-cari tuh. Kesono nanya ke sini, Mbak, bener nggak Mbak? Si Anu itu begini. Kenapa Mbak? Udah deh pokoknya anak ini dapat kabar. Kata teman saya. Nah teman saya itu punya teman. Nah itu temannya punya tetangga. Nah katanya tetangga itu punya adik. Nah coba itu berapa sanatnya itu muter-muter. Nah adiknya itu Mbak, Masya Allah bakhilnya setengah mati. Nah, sanatnya nggak jelas. Udah dicari-cari bakhil bener nggak? Suka ngutang enggak? Selanjutnya nomor 6. Tanfirun nas minal jar. Jadi berusaha menjauhkan orang-orang dari tetangga supaya enggak suka semua. Ini dikasih tahu begini. Udah deh Mbak. Jangan deket sama orang kayak gitu Mbak. Ketularan Mbak. Apanya suka ngutang? Udah. Ini enggak pengaruh ngutang, dipitnah lagi. Mbak, udah deh Mbak, ini orang Mbak. Ngeri. Suami Mbak bisa hilang. Gitu. Kenapa? Pokoknya bahaya deh. Karena si perempuan ini pencemburu. Tergantung ini temanya. Tergantung sekarang bisa terpengaruhnya. Na'udzubillah. Itu masyaim binamim. Manna'ilil khairi mu'tadin asim. Jadi orang-orang dijauhkan dari tetangga itu. Supaya enggak suka sama tetangganya. Supaya benci sama tetangganya. Ini termasuk bentuk-bentuk menyakiti. Termasuk hal-hal atau bentuk-bentuk menyakiti tetangga adalah at-ta'addi ala hukukil jar. Menodai hak-hak tetangga.
terutama tanah. Waspada, Pak. Rasulullah mengatakan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah mengutuk orang yang merubah tapal batas bumi. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lainnya mengatakan, man dhalama shibran minal ardi tuwiqahu sab'a radi yaumal qiyamah. Siapa yang mendolimi bumi akan dikalungkan 7 lapis. Makanya kalau ada orang yang mendolimi cuma 1 jengkal, Pak, itu kalau diusut sampai bawah bisa 5 hektar. Itu. Makanya jangan meremehkan. Ini mah cuma ngeletakin pot. Itu kan panjang lebarnya. Coba dalamnya. Tuh. Terus buminya antum memang milik antum, milik Allah. Antum cuma punya sertifikat. Gitu? Dibeli orang pindah kertasnya itu toh. Bumi tetap milik Allah. Antum mau angkut ke kuburan gak bisa tuh. Itu menunjukkan bumi bukan milik antum. Kadang-kadang ngeremehin, geser dikit pot bunga. Pot bunga. Satu ember gede itu. Coba usut sampai bawah. Geser dikit deh. Untuk ngeletakin keran supaya agak luas. Itu. Apalagi yang mudah tanah Pemda. Maju dikit. Kan itu. Maju lagi. Dikalungin loh nanti. Hati-hati. Tanah tetangga, tanah fasos yang bukan hak antum pokoknya semuanya itu. Karena itu semuanya akan menjadi bumerang. Apalagi lebih luas lagi, Pak Merang. Gitu. Ya, kalau dikit aja bumerang, kalau sekarang luas apa? Pak Merang. Itu. Berarti lebih bahaya bumerang aja. Itu. Bahaya apalagi Pak Merang. Paham nggak? Itu. Antum nggak konsen. Ya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ini anhakum anis sariqah. Saya haramkan mencuri. La ayyasiqar rajulu min asyrati abayatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Tapi aku larang mencuri, haramkan mencuri. Tapi seandainya ada seorang mencuri dari 10 rumah, yang itu bukan rumah tetangga, lebih enteng di hadapan Allah ketimbang mencuri 1 rumah tetangga. Maksudnya tetangganya dicuri. Wa inni anhakum aniz zina. Saya larang kalian berzina. Wala an yazina ahadukum bi ashri imra'atin ahwanu alaihi min ayyazniya khalilata jarihi. Aku larang berzina. Tapi andaikan ada seorang berzina dengan 10 wanita bukan tetangga, itu lebih enteng di hadapan Allah berzina dengan istri tetangga. Padahal 1 aja berat zina dengan siapapun. Bukan berarti enteng. Wah, ini hadis bagus. Nah, tafsirnya antum yang salah. Dan gitu. Maksudnya, Pak, zina secara normal apa? Allah berfirman, "Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Itu 10 dibandingkan menzinai istri tetangga. Itu masih apa? Berat tetangga ini. Masya Allah. Karena khianat. Na'udzubillah. Dan ini kadang-kadang ada di sebagian tempat. Adat istiadat, na'udzubillah, sering colong-colongan istri. Na'udzubillah. Nomor berapa? Ya terserah lah nomor berapa. Nomor 8 ya? 8. Yang nomor 8, qillatul i'tidad bi ta'limil aulad an haqqil jar. Kurangnya pembimbingan kepada anak-anak untuk menghormati tetangga. Jadi kadang-kadang anak kita itu kita biarkan. Kadang merusak barangnya tetangga, enggak ditegur, enggak diingatkan. Kadang-kadang mengganggu tetangga, mungkin dengan permainannya, tidak dibimbing, diarahkan, dibiarin.
Dengan alasan, dia kan masih kecil. Kecil itulah pembentukan awal supaya terbiasa, Pak. Jadi antum ingatkan, kalau main ke rumah tetangga, diingatkan. Kamu yang begini ya, yang sopan ya, jangan ambil barang tanpa izin, diarahkan. Jangan rusak mainan teman-teman ini yang punya rumah, gitu kan gitu. Anak, namanya anak. Nomor 9, idza'ul jirani bil jalabah. Menyakiti, mengganggu tetangga dengan berbagai macam suara bising. Entah musiknya, entah permainan karambolnya, tak tok gitu kan gitu. Tidur dikit, tok, bangun lagi. Ya, udah enak, tok, bangun lagi, Masya Allah. Kenapa? Rumahnya deket petak, ya. Udah nggak, habis itu radionya disetel, astagfirullahaladzim. Habis itu ada lagi, Masya Allah. Anaknya teriak-teriak. Habis itu jajal motor, par. Ya Allah, ini tetangga apa ini? Jadi ini suara bising, ya. Jadi ini wabil khusus. Nomor 10, ya, menyewakan rumah kepada orang yang tidak disukai tetangga. Jadi kalau antum punya rumah yang disewakan, tanya kepada tetangga kanan kiri. Pertama, dia senang. 2, nanti ngawas-ngawasin. Kalau dia mengecewakan, apalagi gak dapat izin, syukurin loh. Sekarang yang nyewa minggat, belum dibayar separuh, kapok loh. Gitu. Woi, sudah gak suka banget tuh sama yang nyewa. Udah bising lagi, musik lagi, gak karu-karuan tingkahnya. Udah gue bilangin juga sama tetangga ini yang punya rumah. Nah, akhirnya crash. Gak suka, rumah antum terganggu. Baik-baiklah sama ini, apalagi mau nyewakan kepada orang, Bu, Pak, ya Mbak, kalau saya sewakan ini, saya gunakan untuk ini, ngomong. Itu. Nomor 11, khianatul jar wal ghadar bihi, berkhianat kepada tetangga dan menipu tetangga. Yang tadi, termasuk berkhianat kepada istrinya, berkhianat kepada profesinya, bahkan di kantor, sekantor dijatuhkan, ya, dighibain, bahkan difitnah ke atasannya begini begitu supaya dia jatuh, supaya kalah pamor, kalah kaya. Alhamdulillah itu ya. Makanya di antaranya dosa besar Rasulullah katakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu jadikan tandingan bersama Allah padahal yang menciptakan kamu adalah Allah. Antaqtula walataka makhafata yat'ama ma'aka, kamu membunuh anakmu takut memberi makan. Dan yang ketiga, antuzani bi khalilati jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, keluar lagi ini. Tuh, ya. Yang nomor 12, qillatun nuhud li himayatil jar. Kurang antusias untuk melindungi harkat, martabat, kehormatan tetangga. Kurang semangat menolong. Ya, ada walimah. Ada, Pak, saya ngelihat video. Tetangganya lagi walimahan, Masya Allah. Jemur katok dalam dan yang lainnya di depannya. Ini kan Masya Allah. Ini tetangga model apa? Nggak boleh parkir tamu-tamu. Di mana parkirnya? Di atap, katanya dia gitu. Subhanallah, nih tetangga merek apa ini? Gitu. Makanya seperti ini, mendingan aku jual tetangga, nggak aku jual rumahnya, kan gitu. Udah, antum pergi, beda. Gitu. Karena gini Pak, tolong menolong itu pasti dibutuhkan. Dalam suatu hal, antum dimintai pinjaman, makanya pinjam perabot rumah tangga yang disebut dalam Al-Quran Al-Ma'un, itu jangan ditahan-tahan. Karena itu termasuk dosa besar. Wa yamna'unal ma'un. Pinjam kompa, kasih. Obeng, tang kasih. Kalau enggak balik, ya sudah. Anggaplah
Apa? Sedekah untuk tetangga. Beli lagi. Insya Allah ya Allah ini lebih berkah. Dan dia juga mendapatkan obeng lagi, nggak pinjem. Pinjem lagi. Tetap ya Allah baik sangka ya Allah, mudah-mudahan dia bisa buka bengkel gratis. Masya Allah, kenapa? Obeng, tang, kunci Inggris lengkap. Kompak, tinggal apa? Beberapa alat kompresor, buka deh bengkel. Masya Allah. So, khusnudzan antum ya Allah, mudah-mudahan dia bisa buka bengkel sehingga nggak minjem, malah aku yang minjem. Ya gitu. Lah orang itu kalau uangnya dibawa orang, penghiburannya ya Allah. Kalau saya sedekah sekali 20 juta, yakin nggak keturutan? Ini alhamdulillah duit saya dikemplang orang 20 juta. Telepon antum Mas, terima kasih antum mengajari saya sedekah gitu. Kadang dermawan itu butuh latihan. Kayak kalau mau masukin kotak di masjid ditutup-tutupin kan gitu. Gitu. Makanya jangan suka ngedarin kotak di masjid. Itu, apalagi Jumat ganggu. Rasulullah aja mengatakan man massal hasa faqad laga, siapa yang main kerikil sia-sia. Gedean mana kerikil sama kotak? Letakin di depan. Dan kita memang butuh latihan Pak untuk memerangi bakhil. Sekali ke masjid Jumat ini 5.000 masuk. Alhamdulillah lancar ya Allah. Nanti Jumat depan 10.000 tingkatkan. Masuk lagi. Jumat berikutnya masuk lagi 20. Wah cabut. Licin Pak. Dari nggak keluar-keluar dari dompet. Gitu. Kenapa Mas? Ini licin. Ya udah bulan Jumat depan 50. Ya Allah Pak, kayak nyabut paku dari tembok, kagak keluar-keluar. Aduh, itu. Astagfirullahaladzim itu. Tapi itu apalagi 100.000 warna merah halus-halus. Itu sampai ada tawasulan di kuburan Habib. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. itu warna merah itu paling disukai siapapun. Itu sampai muncul doa tawasulan di pinggir kuburan habaib. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus itu. Kenapa enggak kontainer sekalian? Parah. Habibnya aja mati miskin. Aneh. Lu minta kaya. Nggak mungkin. Hidup aja nggak ngasih ente kok. Mati malah ngasih. Ajib. Oke, nomor berapa? 13. Qillatul ihsani ilal jar. Sedikitnya berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dimintai bantuan ini adem, kurang respek, diajak untuk berbagi, kadang-kadang dia curhat, cuek. Ya, nolong ini, pelit, berbuat baik ini, alot, udah seperti ini, Masya Allah, susah. Dimanapun susah. Selanjutnya nomor 14. Qillatul hirsi 'ala ta'aruf 'alal jiran, kurangnya kenal mengenal terhadap tetangga. Dan ini utuh prakteknya di dalam apa? Perkotaan. Bahkan tidak sedikit, Pak. Orang kenal sudah berapa tahun, ternyata satu tetangga. Pantat-pantatan rumah. Itu kenalan semangat, Masya Allah Pak. Bapak tinggalnya di mana? Loh, komplekku ini. Di mana Pak? Ya Allah, belakang rumah. Ini begitu, karena kurang kenal. Rapat RT, absen. Kerja bakti, diwakilkan. Itu, ronda, absen. Kapan ketemu? Itu, dan itu fakta. Nomor 15, qillatul musyarakatul atifiyati lil jiran, kurang ada kebersamaan dan ungkapan perasaan antar tetangga. Ya udahlah, antum kalau dengar tetangganya mungkin orang tuanya meninggal, antum coba ungkapkan perasaan. Minimal apa? Duka.
cita. Anaknya sedang Masya Allah diterima di UGM. Ya Allah, Alhamdulillah Mbak, anak dengar bersyukur banget. Ternyata si Anu bisa diterima di UGM. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa kayak anak Mbak. No, kan gitu. Ada senang bersama, susah bersama, sedih bersama. Walaupun hanya sekedar basa-basi. Karena basa-basi dalam masalah dunia halal. Yang enggak boleh itu dalam masalah agama. Itu. Diundang tahlilan basa-basi datang. Pak, saya cuma datang kok Pak. Enggak baca. Ya diem aja. Ya pura-pura tidur. Antum mana jelek nanti. Giliran makanan keluar melek. Kurang ajar nih. Kata orang, ini orang parah banget. Giliran dikir kagak bunyi. Keluar makan melek nih. Aduh. Udah dasar nih jenggot. Kena antum. Itu. Kena. Itu. Antum tegas dalam masalah agama. Tegas dalam masalah dunia. Boleh basa-basi.